Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena rekan-rekan sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar Z3D Surface Modeling ini. Seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rohmat Hidayat, teknikal dari Adisat Indonesia, yang hari ini akan menjadi pembicara untuk materi webinar Z3D Surface Modeling ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, tadi saya lihat udah ada beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan nih. Jadi mungkin saya akan jawabkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi sering ditanyakan. Oke, di sini yang pertama itu tentang requirement ya. Untuk requirement PC ya untuk Z3D itu kita bisa lihat di sini untuk prosesornya Intel Pentium 4 pun kita udah support di sini, Pak. Ya. Jadi kalau PC-PC dari rekan udah di atas ini otomatis udah jalan lancar gitu. Lalu GPU-nya juga di sini kita pakai OpenGL 3.1, ini yang udah versi lama banget nih. Ini juga udah support. RAM-nya minimum itu 2 GB, tapi ini nggak saya rekomendasi karena nanti kalau untuk buka part assembly yang besar dan ukurannya cukup ini ya, berat ya, itu nanti akan nge-lag pastinya. Jadi ini untuk rekomendasi configuration-nya itu di angka 8 GB. Tuh. Oke, ini juga untuk harddisknya ya. Harddisknya ini kita rekomendasi 8 GB ke atas yang tersisa gitu. Biar nanti untuk menjalankan software itu tetap nggak nge-lag. Biasanya kalau udah pernah install SolidWorks, Inventor, NX, PC-nya itu nanti untuk menjalankan Z3D itu nggak ada masalah karena kita itu lebih ringan dibandingkan ketiga software yang tadi saya sebutkan. Itu. Jadi kalau udah pernah jalan SolidWorks, Inventor itu harusnya jalanin Z3D udah aman, Pak. Seperti itu. Dan juga untuk masalah license ya. Jadi tadi ada pertanyaan, kalau misalkan tiba-tiba PC saya rusak atau belum sempat di return nih, nah itu nanti kita tinggal kirim form aja ke kita, nanti kita resetin untuk license-nya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti itu free, nggak kena charge. Itu kurang lebih 2-3 hari, nanti kita infoin lagi untuk license-nya. Seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan yang saya lihat tadi sering muncul ya. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin saya jawabin setelah saya menyelesaikan materi yang akan saya bawakan ini. Oke. Oke, nah ini untuk materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang surface modeling pastinya yang udah rekan-rekan tahu. Jadi surface hybrid modeling untuk inovatif solusi untuk produk desain. Jadi seperti apa sih workflow produk desainnya di Z3D dan juga untuk di industri CF atau checking fixture. Jadi seperti yang kita tahu di industri seperti checking fixture itu pasti akan memerlukan permainan surface gitu ya. Juga nanti saya jelaskan bagaimana workflow-nya itu apakah user friendly dan juga apakah efisiensi waktunya itu terjamin gitu di Z3D ini. Oke, oh ya, saya juga ingin reminder, mungkin nanti bisa dicatat atau diperhatikan ya, karena nanti materi yang saya bawakan ini akan terkait dengan games yang nanti akan diadakan di sesi terakhir itu. Jadi kalau bisa nanti ini dicatat atau diinget-inget nih, kira-kira poin penting apa aja yang disampaikan oleh Mas Rohmat gitu. Oke. Nah, ini konten kita hari ini itu ada 3 poin utama ya. Jadi nanti saya akan introduction basic create curve di Z3D. Jadi seperti yang kita tahu, kalau di surface modeling itu pasti membutuhkan yang namanya kurva, karena biasanya untuk surface modeling itu mainnya itu udah kurva yang berkontur gitu ya. Jadi itu gimana pembuatannya di Z3D dan kaitannya dengan surface itu apa, nanti saya jelaskan. Juga nanti saya akan menjelaskan live demo pembuatan produk desain di Z3D itu kayak gimana, dan juga live demo untuk pembuatan checking fixture di Z3D. Lalu kita masuk ke sesi terakhir yaitu Q&A. Nanti saya akan menjawab semua pertanyaan yang ada di komen. Mungkin nggak semua, sorry. Beberapa karena nanti juga mengingat waktu juga ya, seperti itu.
Nah, ini ntar ada dua model yang akan contoh kita buat di Z3D itu sendiri yang akan saya jelaskan, yaitu ini ada produk desainnya. Di sini nanti ada produk desainnya yang akan coba saya jelaskan, dan juga nanti ada checking fixture-nya. Kita akan pembuatan CF-nya itu kayak gimana sih Z3D seperti itu. Nah, ini yang udah dijelaskan Pak Respati sebelumnya ya, yaitu tentang target market kita untuk surface modeling. Ya, itu udah tentu saja di consumer product atau product design, seperti pembuatan itu entah seperti di gambar ini blender, lalu juga pembuatan hair dryer, atau pokoknya yang produk-produk rumahan gitu. Itu udah semua udah bisa kita desain di Z3D. Otomotif industri, ya ini juga pembentukan seperti body mobil ya, yang harus memiliki kriteria surface yang nyambung, juga memiliki continuity yang baik, sehingga refleksi bayangannya itu juga nanti menghasilkan refleksi yang sempurna gitu. Nah, itu pasti dibutuhkan di otomotif industri. Selain pembuatan body mobil, juga nanti pembuatan checking untuk part-part mobil itu juga kita bisa desain. Lalu juga mold design tentu saja juga dibutuhkan, biasanya karena itu untuk pembuatan pink surface-nya itu ya, yang untuk membelah core cavity-nya, itu juga diperlukan untuk mold design surface modeling itu sendiri. Lalu juga di industri aerospace, jadi untuk aerospace ini juga lebih untuk pembuatan model yang memiliki desain-desain yang aerodinamis ya gitu. Jadi di aerospace industri ini kita juga coverage gitu untuk Z3D-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita langsung aja masuk ke surface modelingnya. Itu gimana sih di Z3D workflow-nya? Oke, jadi untuk general step di Z3D untuk surface modeling ini dia ada empat step. Jadi yang pertama kita bisa lakukan itu kita entah import wireframe atau kita buat wireframe alias kurva garis-garis kita sendiri. Nanti baru kita create surface-nya berdasarkan kurva-kurva ini. Kenapa? Karena surface di Z3D itu basisnya itu adalah dari kurva atau sketch. Nah gitu. Jadi kurva dan sketch ini menjadi fondasi utama untuk pembuatan surface itu sendiri. Nah, setelah kita membuat surface-nya dari kurva-kurva yang kita import atau entah kita buat sendiri, setelah itu kita bisa editing surface-nya. Entah itu kita beri fillet atau kita kasih continuity, biar nanti antara surface-nya itu continuity-nya bagus gitu. Lalu nanti yang di terakhir, kita buat surface tadi itu menjadi solid dengan cara kita thicken. Atau sebenarnya metodenya ada banyak, nggak cuma thicken, cuman di sini kita ambil salah satu, yaitu kita thicken atau kita kasih ketebalan dari lembaran surface tadi. Kurang lebih kayak gitu untuk workflow sederhananya ya, singkatnya ya, kalau untuk surface modeling di Z3D. Nah, kita lanjut masuk ke kurva. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kurva atau outline itu kita bentuk untuk membuat surface. Maka dari itu penting untuk memahami untuk kurva itu sendiri kayak gimana cara kerjanya. Nah, untuk pembuatan kurva sendiri juga di Z3D itu terbagi menjadi dua ya. Ada true point curve dan control point curve di sini. Nah, mungkin yang control point curve ini familiar kalau user SolidWorks. Nah, ini biasanya pakai ini nih, control point curve ini. Nah, di Z3D ini ada ketambahan satu metode namanya true point curve. Perbedaannya apa? Dari sini pun kita juga udah bisa lihat kalau true point curve itu poin-poin pengontrol kurvanya itu ada di dalam kurvanya. Itu di sini. Sedangkan kalau control point curve, pengontrol kurvanya itu ada di titik peak atau titik puncak dari kurvanya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti penggunaannya lebih efektifan mana itu nanti balik lagi ke habit user. Lebih nyamannya pakai metode yang mana. Gitu. Lalu yang di sini juga ada opsi ketiga untuk pembuatan kurva, tapi ini dia yang nggak presisi, parameternya nggak presisi gitu. Nah, itu kita bisa gunakan blend. Jadi fitur blend ini untuk menggabungkan beberapa kurva dengan nanti kita bisa atur connectivity-nya ya, entah itu dia tangent, kurvatur, atau flow. Nanti saya coba jelaskan lagi lebih detailnya. Nah, ini penting karena seperti yang kita tahu, kurva ini selalu berkaitan dengan
surface modeling di software apapun itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, pentingnya untuk menganalisa kelengkungan suatu kurva untuk surface modeling. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, di Z3D ini udah support untuk tiga metode penyatuan kurva, yaitu ada G0, G1 dan G2. Kalau G0 di sini dia pertemuan kurvanya itu nggak smooth gitu. Di sini nanti ada patahan kayak gini. Ini juga kita bisa analyze by curvature comb. Jadi nanti di sini kita bisa lihat dia nggak nyambung gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah G2 ini dengan G0 sebenarnya nggak terlalu bisa kelihatan perbedaannya. Cuma nanti kita bisa analisis dia sudah tangent di sini. Kalau G1 ini nama lainnya tangent. Di sini kita juga bisa lihat dia sudah menyatu garis curvature comb-nya ya. Lalu nanti di G2 ini nanti kita bisa lihat juga ini yang udah hasilnya lebih smooth. Di sini dia udah nggak putus antara curvature comb-nya. Seperti itu. Nah, ini semua kita bisa setting di Z3D untuk kelengkungannya seperti apa yang kita inginkan, dan juga nggak perlu ribet-ribet di sini menggunakan fiturnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa harus memahami relation antara kurva dan surface. Nah, tadi mengapa saya membahas tentang kurva? Karena surface di Z3D seperti yang saya bilang tadi itu dibentuk berdasarkan kurva. Maka juga kualitas kurva itu sendiri akan menentukan dari kualitas pembentukan surface-nya. Semakin bagus antara pertemuan kurva dengan kurva lainnya, maka otomatis hasil surface-nya juga akan bagus. Seperti itu, dan juga kebalikannya. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk video penjelasannya ya. Seperti apa? Nah, ini contoh kita biasanya untuk kurva di Z3D itu namanya spline di sini. Kita menggunakan fitur spline. Jadi di sini saya pakai video untuk contoh tipenya ya. Di sini ada true point curve sama control point. Kalau kita bisa lihat. Nah, di sini. Jadi kita percontoh pakai metode yang pertama nih, yang control point. Nah, seperti ini nanti dia pembuatan kurvanya akan seperti ini. Jadi poin-poinnya itu ada di dalam kurvanya. Nah, kayak gitu. Kita bisa adjust nanti ukurannya seperti ini. Nah, kita bisa tarik-tarik. Nah, poin pengontrolnya itu ada di dalam kurvanya. Untuk yang true point curve. Nah, untuk metode kedua, ini namanya control point. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Nah, jadi poin-poin untuk mengendali kurvanya itu ada di peak point-nya atau di titik puncaknya. Seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa adjust di sini untuk kelengkungan kurvanya berdasarkan dengan titik-titik poin yang hijau ini di sini. Nah, pertanyaannya apakah bisa kita ubah dia yang dari control point jadi true control point? Nah, di sini kita bisa ubah juga. Begitupun sebaliknya. Yang dari true point kita ubah dia jadi control point seperti ini. Jadi fleksibel banget. Kita pengen ubah-ubah yang awalnya kita pakai metode control point lalu kita ingin ubah, itu juga bisa. Nah, di sini juga pun kita misalkan ingin nambahin control point kita sendiri. Kita ingin nambahin pengontrol point. Nah, ini kita tinggal add poinnya aja, mau kita taruh mana, di kurva bagian mana. Seperti ini. Nah, nanti kita bisa langsung adjust atau kita tarik-tarik seperti ini. Nah, begitu juga nanti dengan metode yang control point. Kita juga bisa tambahkan poinnya di sini. Nah, seperti ini. Yang tadi awalnya dia cuma 2, kita tambahkan. Kita kasih jarak di distance keberapa poinnya akan muncul di sini. Nah, nanti kita tinggal tarik-tarik aja tuh dari control point-nya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ini untuk blend dan curvature comb. Jadi untuk blend sendiri cara pengerjaannya juga cukup simple. Kita hanya perlu mendefinisikan kurva pertama di mana, nanti kurva keduanya yang mana di sini. Nah, ntar otomatis dia akan menyambungkan kurvanya di sini. Di sini juga ada continuity yang bisa kita setting. Entah itu kurva pertamanya ini akan G0
atau tangent atau kurvatur atau flow di sini. Kita nanti bisa pilih. Nanti dia akan tangentnya itu ke arah kurva yang pertama ini, yang ada di sini. Nah, ini sebagai contoh saya pakai G0 dulu. Nanti mengecek perbedaannya apa. Nah, kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Contoh untuk kurva pertama saya pakai G0. Lalu untuk kurva yang kedua di sini saya pakai yang G1 tangent. Nah, seperti ini. Saya oke. Setelah itu kita bisa cek kemulusan kurvanya menggunakan di inquire sini. Kita bisa cek entah itu pakai continuity atau plot. Di sini kita coba pakai continuity. Nah, di sini bisa kelihatan kurva yang di sini dia masih G0 position, tapi nggak tangent dan nggak kurvatur. Di sini akan tertera, dan di sini juga karena tadi di sini tangent, otomatis di sini akan keterangannya udah tangent. Seperti itu. Nah, ini nanti kita tinggal bisa cek juga dari kurvatur curve-nya di sini. Nah, ini yang G0 hasilnya itu jelek ya di sini untuk analisis kurvatur curve-nya. Sedangkan di sini hasilnya dia lebih bagus, lebih mulus. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita coba atur lagi pembuatan blend-nya. Sekarang kita ganti jadi pakai G2 untuk kedua sisinya. Nah, ini untuk bentuk G2-nya seperti ini atau yang bentuk kurvaturnya. Nah, ini kita cek lagi apakah pertemuan antara kurvanya sudah bagus atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dia sudah menyambung ya kurvatur curve-nya. Oke. Nanti kita juga bisa cek untuk memastikan continuity-nya, kurvanya. Nah, ini sudah oke tiga-tiganya di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke 3D modelingnya. Nah, di 3D modelingnya pun kita bisa tambahkan fitur blend tadi di 3D modeling. Cara kerjanya pun sama seperti ini. Kita hanya perlu mendefinisikan kita mau sambung kemana kurvanya. Nanti kita tinggal atur untuk temuannya di sini. Oke. Nah, setelah itu nanti kita bisa extrude ya agar menjadi surface. Nah, itu yang membedakan dengan hybrid modeling software umumnya ya. Di sini kita bisa langsung extrude kurvanya tadi menjadi 3D tanpa volume. Jadi nanti dia akan menjadi lembaran surface seperti itu. Dia akan jadi lembaran surface seperti ini walaupun kita extrude. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti kita bisa cek. Kalau tadi kan kita pakai continuity kurva ya. Sekarang kita bisa cek menggunakan continuity surface. Di sini kita ada fiturnya surface continuity. Nanti kita tinggal cek aja temuan antara surface-nya. Nah, seperti itu. Ini udah ini semua ya, tangent, kurvatur, flow-nya semua sudah oke. Gitu. Nah, selain pembuatan kurva, di Z3D juga support untuk parametric kurva. Jadi maksudnya apa? Jadi kita bisa menambah dimensi dan relation atau constraint, bisa disebutnya juga, itu ke kurvanya. Nah, ini contohnya. Kita buat spline ngasal aja dulu di sini. Jadi saya buat spline ngasal kayak gini. Setelah itu saya definisikan. Nah, ini kita bisa lihat parameternya belum ke adjust ya, masih bisa kita tarik-tarik kurvanya. Selanjutnya di sini kita bisa ambil reference atau referensi, atau kalau di SolidWorks itu namanya convert geometri ya. Jadi saya convert geometri sisi-sisi lingkaran yang udah ada profilnya. Setelah itu di sini saya tambahkan relation, atau di sini bisa disebut constraint ya. Jadi kita pertemukan titik ini ke titik sini. Oke. Nah, nanti juga seterusnya sama kayak gitu. Nah, ntar hasilnya seperti ini setelah kita beri relation. Cuma kan di sini kita belum dimensikan dia. Ini kita bisa kasih dimensi di sini jarak antara ini saya pakai metode yang true control point ya. Oke. Nanti kita tinggal bisa kasih dimensinya di sini. Seperti ini.
Nanti kita tinggal input dimensinya. Nah, ini kita biarkan pakai dimensi default dulu. Nanti kita bisa ubah setelahnya. Ini kita masih di environment sketch-nya ya, alias di environment 2D pembuatan profilnya. Nah, nanti dia kalau udah warna biru kayak gini, ini artinya dia udah well defined. Artinya sketch-nya itu udah terkunci gitu sama dimensi. Oke, setelah itu nanti kita tinggal adjust parameternya. Di sini saya udah masukkan expression atau parameter P1, jadi saya masukin P1 untuk yang ini. Lalu untuk tingginya, tinggi poin pertama, saya kasih T1. Ini saya udah siapkan sebelumnya parameternya. Nah, selanjutnya nanti seperti ini. Oke. Nah, nanti hasilnya dia udah terkunci seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti setelah ini akan dijelaskan. Nah, kita exit di sini alias kita balik ke environment 3D-nya. Kan kita lagi di sketch nih. Oh, sorry. Nah, tadi di sini ya. Nah, ini kita ke 3D-nya, lalu kita buat surface-nya. Nah, di sini untuk pembuatan surface-nya mungkin saya nggak dijelasin ya di video ini. Tapi pada dasarnya nanti akan saya jelaskan bagaimana pembuatan surface-nya seperti apa. Nah, di sini kita pakai fitur namanya Curve Mesh. Nanti saya jelasin lebih lanjut cara penggunaannya gimana. Nah, di sini nanti dari profile tadi yang kita buat surface-nya nih. Seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nanti kita bisa adjust nih parameter yang udah kita masukin tadi. Contoh di sini saya ubah value-nya, maka nanti otomatis bentuk surface-nya pun akan seperti ini. Ini P1, misalkan T1-nya saya ubah juga. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa eksperimen nih, kira-kira ukuran yang tepat untuk produk kita seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi untuk modelan surface modeling atau product design itu, jadi kita nggak perlu ubah-ubah di kurvanya, kita hanya perlu mainin di parameternya di sini. Nanti saat kita ubah ukurannya, otomatis bentuk kurva dan bentuk surface-nya akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi ini fleksibel banget. Kita bisa kasih relation, juga nanti kita bisa kasih dimensi, seperti itu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu ya cara kerja untuk kurva di ZW3D. Jadi sangat fleksibel dan sangat mudah banget. Oke, nah mungkin di sesi selanjutnya ini saya akan coba menjelaskan gimana sih workflow pembuatan surface modeling di ZW3D. Oke, kita langsung masuk aja nih ke ZW3D-nya di sini. Nah, ini kita akan coba buat part yang udah saya buat di sini. Nah, ini contoh partnya. Nah, ini cara pembuatannya gimana? Nah, ini kita coba akan import dulu nih. Kita import file dari luar ya, otomatis. Di sini, nah di sini contoh saya ada format STP ya di sini. Sorry, kita pakai yang IGES. Di sini kita bisa lihat untuk selection atau perpindahan file. Di sini sangat support untuk ke file-file native seperti SolidWorks, Solid Edge. Nah, ini Katia, bahkan kita juga bisa open di sini. Nah, ini untuk case kali ini saya akan coba buka di neutral file ya, yaitu IGS file. Nah, di sini saya import file IGS. Nah, ini kita new file aja. Oke, kita tunggu. Oh, sorry. Nah, ini salah buka nih saya. Ya, itu yang ini. Oh, sorry. Nah, ini contohnya. Nah, kita akan coba buat surface berdasarkan kurva-kurva yang ada di sini. Nah, ini saya nggak contohin dari pembuatan kurvanya ya, karena mungkin nanti takut terlalu lama. Jadi saya di sini udah siapkan file dari pembuatan kurvanya. Dari kurvanya udah jadi. Langsung kita buat 3D modelingnya kayak gimana. Nah, untuk pembuatan surface sendiri, ini kita nggak terkunci di ribbon yang namanya freeform ini. Di sini kalau kita bisa lihat ada ribbon shape, ribbon freeform. Nah, kita di ribbon shape ini pun kita bisa buat surface langsung di sini. Contoh kita bisa pakai sweep di sini. Di sini nanti kita tinggal pilih profilnya mana. Contoh profilnya yang ini, path, atlas jalurnya mana. Kita tinggal pilih yang ada di sini. Nah,
otomatis ini nanti dia akan jadi surface. Kenapa? Karena di sini dia profile yang terbuka, bukan profile yang tertutup seperti rectangle, circle seperti ini. Jadi otomatis saat kita revolve atau kita sweep, di sini dia akan menjadi surface seperti ini. Dia akan jadi lembaran kayak gini. Nah, ini contohnya. Di sini nanti ada keterangan bahwa ini surface seperti itu. Nah, contoh saya mau pakainya revolve nih di sini. Kita juga bisa nih. Kita bisa revolve. Kita tinggal pilih profilnya ini, aksisnya alias center perputarannya di mana, kita bisa define bebas di sini. Jadi awalnya dynamic atau kita bisa setting dari aksis yang ada di sini. Contoh saya akan pakai mini aksis ini ya. Nah, dia secara default ini akan jadi 360 derajat ya, alias satu putaran karena kita default. Tapi kita bisa setting gunakan tujuan. Jadi kita bisa pakai contoh di sini tuh point. Jadi nanti kita bisa definisikan sampai poin mana. Seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini sangat praktis banget. Jadi kita nggak perlu masukin parameter di sini nih. Sebenarnya tetap bisa kalau kita mau masukin parameter entah itu berapa derajat, tapi kita juga bisa menggunakan by point di sini. Jadi contoh sampai poin sini, ingin sampai poin sini, ini juga udah bisa. Nanti otomatis angkanya akan calculate di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau udah kita jadi di sini, selanjutnya saya akan extrude nih. Nah, selain revolve di sini, extrude juga bisa menjadikan sebuah profile itu surface. Contohnya di sini kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat dia akan jadi lembaran karena saya extrude profile yang terbuka seperti ini. Dan kita tinggal pilih ini extrude type. Di sini juga ada banyak ya, cukup banyak yang bisa kita pakai nih, hampir mirip lah sama NX dan SolidWorks. Kalau rekan-rekan udah pernah nyoba pakai softwarenya ya, ini sangat mirip banget kok. Lalu untuk tujuannya atau value-nya kita bisa gunakan to face. Kita contoh sampai face ini. Nah, otomatis nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, ini udah jadi nih, udah surface. Nah, di Z3D juga untuk treatment pemotongan surface atau pemotongan kurva di sini semuanya udah lengkap banget. Contoh di sini saya ingin trim temuan antara dua surface ini. Nah, ini kita bisa contoh pakai fitur yang namanya cross trim. Kita hanya cukup mendefinisikan shape satu mana, shape dua mana. Nah, ntar otomatis dia bisa calculate perpotongannya ada di mana. Kayak gini. Nanti di sini juga ada opsi mau face yang dihapus itu yang mana, face yang mau di keep yang mana, alias face yang nggak mau dihapus gitu ya, kebalikannya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini kalau kita misalkan udah dapat perpotongannya, ini kita nggak perlu nih regionnya, udah tinggal kita checklist. Jadi kita udah dapat nih perpotongan antara dua surface tadi. Di sini selain cross trim juga ada banyak ya. Ada split with curve, split with face, trim to face. Nah, ini mungkin nama fiturnya beda ya. Cuma nanti secara penggunaan di NX atau di SolidWorks itu sama-sama aja cara penggunaannya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kita bisa ini kan masih surface dia ya. Kita ingin tumble nih bagian belakangnya ini. Nah, ini contoh fitur surface yang bisa kita pakai, namanya rule. Jadi kita hanya cukup mendefinisikan edge mana dengan edge yang mana nih tujuannya. Nanti dia akan membuat surface antara dua edge tadi kayak gini. Lalu tinggal kita oke. Juga di sini kita bisa gunakan fitur contoh end-sided. Jadi ini untuk menutup profile lah seperti ini. Lalu oke. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu yang bawahnya juga sama. Kita bisa pakai end-sided seperti ini untuk menutup lubangnya. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nanti kita bisa jahit. Ini kan dia masih ada banyak surface ya di sini. Di sini kita bisa jahit menggunakan fitur yang namanya shoe. Nah, shoe ini untuk ngejahit beberapa surface biar dia nanti jadi solid. Kalau yang di PPT tadi kan pakai cara thicken ya. Cuman kalau di sini kita juga bisa pakai shoe. Kita tinggal pilih base-nya mana, operatornya tinggal kita pick all. Kayak gini. Alias surface yang tadi kita buat ya. Nah, ini otomatis dia akan jadi solid.
terbacanya di sini. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa menggabungkan dua face yang berbeda seperti ini. Gimana caranya? Di sini kita ada yang namanya merge face. Jadi kita bisa menggabungkan dua face yang berbeda ini, kita jadikan satu seperti ini. Ya. Jadi nanti karena saya mau kasih radius di sini biar radiusnya nggak pecah, jadi saya kasih atau saya gabungkan dua face ini. Ya, nanti kita tunggu dulu aja. Nah, nanti otomatis hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk hasil surface-nya. Oke. Setelah itu kita bisa kasih contoh di sini saya akan buat radius menggunakan fitur fillet yang ada di sini. Kita kasih fitur fillet. Nah, di sini filletnya pun kita bisa yang namanya variabel radius ya. Yang artinya radiusnya itu beda-beda di edge-nya. Contohnya seperti ini. Kita bisa define di jarak keberapa kita ingin radiusnya berbeda. Contoh di jarak ke 65 alias di jarak kurva 65. Nah, di sini nanti kita coba ulang fillet. Kita pilih kurvanya. Nanti kita tinggal pilih edge-nya. Di sini along, kita bisa pakai metode along. Nanti kita ganti distance. Di sini jadi 65 misalkan. Nah, nanti di sini dia akan membaca jarak 65 kurvanya sampai mana. Di sini kita bisa define radiusnya, contoh kita define jadi 8. Nanti kita list di sini. Oke. Nah, kayak gini. Nanti kita akan list, lalu lanjut di distance kedua. Kita bisa klik lagi kayak gini, misalkan di jarak 140. Kita akan define radiusnya 16 mili seperti ini. Oke, nah ini previewnya filletnya rusak seperti ini ya, tapi nggak apa-apa karena kita belum mendefinisikan yang di arah sini, yang di seberang ya. Ini sama, kita pakai along kayak tadi, kita bedakan yaitu mulainya dari sini startnya. Kita oke. Nah, ini previewnya udah balik lagi kayak gini. Nah, nanti kita tinggal list lagi kayak tadi. Seperti itu. Jadi cukup simple dan kita hanya cukup memilih kurvanya, terus mendefinisikan di mana titik radiusnya nanti akan berbeda gitu. Contoh saya definisikan yang ini 8. Baru nanti yang terakhir untuk radius yang terbesarnya. Di sini saya pakai persentase tipenya, yaitu di persentase 50%. Baru nanti kita ubah ukurannya di sini jadi radius yang paling besar. Lalu kita enter. Oke, nah seperti ini. Tinggal kita list. Nah, kayak gini. Oke, baru kita oke nanti. Nah, nanti hasil filletnya akan jadi seperti ini. Jadi dia nggak berpatokan sama satu radius doang di sini. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lanjut. Kita akan extrude atau kita potong bodinya ini menggunakan profil lingkaran yang ada di sini. Nah, ini kita bisa adjust ukurannya mau berapa. Di sini nanti kita bisa pilih juga nih metodenya, entah itu kita join atau kita hapus ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Setelah kita hapus menggunakan metode yang remove atau yang cut di sini namanya. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan potong bodinya. Di sini kita extrude juga, di sini bisa pakai extrude. Kita pilih kurvanya di sini. Nah, misalkan kita kesulitan nih pilih fiturnya ini, kita juga bisa filter by warna. Jadi kita ingin pilih warna biru aja nih. Kita bisa gunakan fitur di sini namanya attribute filter. Kita bisa atur, kita pilih warna kurvanya biru. Contoh lalu warna kurvanya gini. Nah, kayak gini. Nanti dia akan terbaca di sini. Itu warna apa? Gitu. Nah, ini kita bisa apply ke fitur extrude tadi.
Setelah itu di sini kita ganti geometrinya. Lalu saya matikan nih yang warna dark magenta ini, karena kita ingin pick yang warna biru doang. Ini tinggal kita blok seperti ini. Otomatis nanti dia akan terbaca gitu. Dia akan terbaca yang hanya yang warna biru doang yang kepick seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung cut seperti ini. Jadi otomatis bodinya langsung terpotong. Jadi itu salah satu keunggulan surface modelingnya ya, atau hybrid modelingnya, sorry. Jadi hybrid modeling di sini kita bisa potong bodinya ini menggunakan surface yang tadi udah kita extrude seperti itu. Jadi kita nggak perlu kerja dua kali, harus trim. Jadi kita cukup menggunakan satu fitur extrude ini juga bisa potong body menggunakan surface itu. Contohnya seperti ini. Nah, ntar otomatis dia udah terpotong seperti ini. Atau kita pun mau pakai metode yang umum ya. Jadi kita buat dulu seperti ini. Baru nanti kita gunakan fitur yang namanya trim di sini. Jadi untuk memotong bodinya, kita pilih bodinya ini, motong ya, yaitu yang ini. Nah, seperti ini. Nanti otomatis dia akan terpotong. Jadi sama aja caranya. Cuman bedanya kalau trim ini jadi kita dua kali kerja gitu. Kita bisa langsung pakai extrude cut juga sebenarnya. Seperti itu. Nah, setelah ini kita juga bisa langsung mirror partnya. Kita contoh, kita akan mirror ke arah seberang ya. Kita ganti nih jadi shape. Kita pilih planarnya mana. Kita tinggal pilih yang ada di sini. Lalu oke. Otomatis bodinya langsung ke mirror seperti ini. Lalu juga untuk join bodinya atau menjadikan satu bodinya, kita bisa pakai fitur yang namanya add shape di sini. Kita klik ini seperti ini. Yang ini juga nanti dia otomatis akan jadi satu body seperti ini. Nah, enaknya di Zato 3D ini, kita juga bisa mainin yang namanya replay. Replay seperti apa? Jadi contoh, ternyata body saya kurang fillet di sini, alias atau saya lupa lubang di sini. Nah, ini kita bisa mainin metode replay ini kayak gini. Jadi kita mundurkan sebelum sampai tim. Contoh di sini. Lalu di sini kita bisa kasih fillet terlebih dahulu nih di edge yang di sini. Nah, seperti ini. Lalu nanti kita tinggal define radiusnya. Di sini contoh saya kasih radius 16. Nah, oke. Maka pas saya balikin ke yang terakhir, nah ini juga udah ke fillet semuanya. Ataupun misalkan juga masih ada kurang, selain fillet saya ingin lubang ini pakai profile yang hijau ini ya, ini tinggal kita extrude aja kayak gini. Nah, ini kita bisa langsung potong seperti ini. Nah, lalu oke. Nanti otomatis dia udah bolong ya kayak gini. Jadi ntar otomatis mirrornya pun dan trimnya akan mengenerate seperti ini langsung. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngulang lagi nih pembuatan trimnya, mirrornya, combine edge-nya. Kita bisa mainin yang namanya replay mode seperti ini. Karena di beberapa software ya, contoh saya sebut kayak NX itu, ternyata saya juga baru tahu itu mereka nggak bisa yang namanya mainnya replay mode ini. Gitu. Itu jadi ada keluhan dari user, dan ini solusinya di Zato 3D. Jadi kita nggak perlu mondar-mandir gitu. Kita hanya cukup main di replay mode ini, kita tambahkan fiturnya. Selama fitur itu nggak nabrak, itu dia akan aman aja. Mirrornya pun nanti akan mengenerate seperti ini. Oke. Nah, di sini pun kita juga sebenarnya bisa kasih yang namanya expression atau parameter kayak surface tadi. Nah, ini contohnya. Saya coba buka file yang udah saya masukkan expressionnya di sini. Nah, ini contoh. Di sini saya masukin expression, yaitu untuk parameter hole-nya di sini. Jadi kan tadi kalau yang kita lihat di sini, ini saya lubangin yang ada di bagian sini itu menggunakan extrude cut yang ada lokasi hole-nya di sini ya. Jadi contoh hole-nya saya move di sini, misalkan jaraknya 5 mili.
ke depan. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya ya. Mungkin saya kasih yang lebih ekstrim. Nah, itu nanti otomatis fitur-fiturnya pun yang di bawahnya akan langsung mengenerate. Contoh di sini saya ubah arahnya ke dalam. Jadi di sini saya kasih -10. Otomatis nanti fitur-fitur lainnya di sini akan mengenerate juga. Begitupun juga, jadi kita nggak perlu langsung pindahin modul stop Hira di sini. Kita bisa langsung dari sininya juga bisa. Jadi kita langsung masukin aja parameternya, misalkan kita kasih -7. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, itu perbedaan modelnya. Mungkin ini terlalu kecil ya. Jadi coba misalkan saya kasih -15. Nah, itu. Dia langsung akan nge-adjust ini sebelumnya, ini sesudahnya. Gitu. Begitu juga ini, saya juga masukkan expression untuk lubang yang ada di sini. Saya misalkan kasih dia 5, offset 5. Nah, itu dia otomatis akan mengecil ke dalam kayak gini. Seperti itu. Jadi untuk pemainan parametric design di sini juga udah capable banget ya di surface modeling ini. Jadi kita nggak perlu ubah langsung di story-nya. Di sini kita juga bisa langsung ubah berdasarkan value di sini secara otomatis. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa cek kehalusan surface-nya menggunakan fitur yang namanya analyze di sini. Jadi kita punya fitur namanya analyze buat menganalisis kesemutan surface-nya gitu. Pertemuan antara surface-nya apakah dia smooth atau enggak. Nanti kalau nggak smooth, nanti kita bisa buat surface-nya ulang seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk product design. Mungkin kita langsung move on ke pembuatan ini ya, CF atau checking fixture di sini. Nah, ini adalah contoh CF atau checking fixture yang udah saya buat. Nah, ini produk finalnya nanti seperti ini. Untuk produk finalnya, jadi ini yang saya mungkin jelaskan, yaitu adalah pembuatan body ininya aja nih, CF-nya. Karena untuk yang standar-standar kayak base-nya ini, alat ukurnya ini kan masuknya udah solid modeling biasa ya, karena nggak ada bentukan kontur dan sebagainya macamnya. Kita akan fokus pembuatan marking seperti ini dan juga pembuatan body CF-nya. Nah, ini contoh. Kita langsung aja di sini saya pakai metode replay aja ya untuk memulainya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, di sini produknya udah ada. Kalau kita main di checking fixture, itu kita biasa main di fitur yang namanya offset dan extend phase. Jadi di sini di freeform kita punya yang namanya offset phase. Jadi kita bisa nge-offset phase seperti ini. Nah, jadi kita bisa offset dari permukaan aslinya ke bawah. Nah, ini kita contoh, saya udah offset dia sejauh 3 mili di sini. Ini kita bisa ukur kayak gini. Kita akan coba cek. Nah, ini udah distance-nya 3 mili ya. Jadi jarak antara part ke CF-nya ini 3 mili kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa marking dulu nih. Jadi ini kan udah kita offset ya. Kita offset sejauh 3 mili karena yang setahu saya ya dari user pembuat CF itu emang biasanya kalau untuk CF itu dia offsetnya 3 mili dari partnya gitu. Tapi bisa lebih juga, itu tergantung kebutuhannya. Seperti itu yang saya dapat infonya ya. Jadi saya ngambil referensi dari user yang emang udah pernah berjibaku di dunia CF gitu. Setelah itu di sini saya marking. Jadi kurva-kurva yang pembatas surface ini, jadi solidnya saya blank dulu. Ini hasil offsetnya seperti ini. Nah, di sini saya akan buat marking seperti ini. Jadi ini kan dia masih berupa edge ya. Kita akan jadikan dia kurva kayak gini. Nah, jadi nanti otomatis markingnya langsung dibentuk seperti ini. Dan pembuatan markingnya pun ini juga cukup cepat ya. Kita bisa gunakan fitur yang namanya curve from edge. Kita tinggal pilih aja edge-nya mana di sini. Nah, itu dia otomatis langsung mendeteksi kayak gini pembuatan kurvanya.
hanya kita klik sekali dia langsung jadi. Seperti itu. Nanti kita tinggal oke. Nah, dia otomatis langsung terbentuk untuk parkingnya di sini. Oke. Nah, ini saya udah jadi. Nah, selanjutnya kita extend face-nya. Karena yang seperti yang kita tahu kalau di CF Industry itu pasti mainnya offset face gitu ya. Jadi dari sini saya extend face-nya kayak gini. Nah, ini hasil eksternalnya. Saya extend sejauh 3 mili sebagai contoh dari face awal. Saya extend 3 mili seperti ini. Selanjutnya di sini masih ada yang bolong-bolong. Kenapa? Karena nggak semua surface-nya itu nggak bisa kita extend langsung. Kenapa? Karena ada beberapa edge yang di sini nanti dia nggak sejajar. Contohnya kayak gini. Kalau saya tambahkan edge yang ada di sini, nah ini nanti dia nggak bertemu nih edge-nya. Yang di sini dengan yang ada di sini. Makanya di sini nggak saya tambahkan seperti itu. Jadi nanti kita bisa buat surface-nya manual. Jadi contohnya saya pakai fitur yang namanya fill relief. Jadi kita cukup perlu definisikan path-nya di mana. Contoh di sini. Nah, nanti kita tinggal pilih profilnya. Nanti otomatis dia akan langsung membentuk surface seperti ini. Nah, selanjutnya di sini sama saya tambal surface yang masih ada gapnya ya, menggunakan fitur fill relief tadi. Selanjutnya saya sew atau saya jahit biar dia jadi satu surface. Nah, sudah jadi kayak gini. Di sini kita juga ada fitur yang namanya merge face ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini ada face yang harusnya jadi satu face yang sama. Kita bisa gunakan fitur yang namanya merge face di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa marking sama kayak tadi. Nah, ini hasil markingnya. Jadi ini hasil marking yang 3 milinya. Selanjutnya di sini saya extend bebas kayak gini. Nah, saya extend bebas seperti ini. Baru nanti saya tambah lagi menggunakan fitur yang namanya fill relief tadi. Surface yang bolong ya. Nah, di sini kalau kita lihat pasti kan ada ketabrakan ya antara surface ini dengan yang ada di sini. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti kita gunakan fitur yang tadi saya jelaskan tuh, yang namanya cross trim di sini. Nah, ntar dia akan terpotong seperti ini menggunakan fitur yang namanya cross trim. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita bisa lanjut extend face lagi di sini. Ini saya extend satu face doang di bagian sini. Saya extend biar dia nanti nutup ke bawah. Yang awalnya dia agak lebih ya seperti ini, saya extend ke bawah. Nah, selanjutnya di sini saya buat curve mesh. Jadi saya buat surface berdasarkan edge yang ada di sini menggunakan fitur yang namanya curve mesh ini. Nah, seperti ini di bone freeform. Ini ada curve mesh, jadi saya gunakan untuk pembuatan menutup lubang yang ada di sini. Lalu tinggal kita jahit seperti ini nanti. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita bisa tambahkan plan di bawah sini untuk menjadi acuan extrude kita. Kayak gini. Nah, ini saya extrude seperti ini menggunakan fitur extrude tentu saja ya. Nanti hasilnya seperti ini. Saya pick edge-nya. Nah, ini pick edge-nya pun kita bisa langsung otomatis. Cuman di sini saya memilih satu-satu karena di sini nanti ada face yang error. Kayak misalkan contoh ini kan nggak mungkin kita extrude langsung ya di sini. Di sini nanti harus kita tumble dulu. Jadi saya extrude, di sini masih ada beberapa yang bolong gitu. Nah, setelah itu di sini kita juga bisa yang namanya split edge. Jadi di sini kan kalau kita lihat ada edge ya. Edge-nya di sini dia masih satu edge seperti ini, satu garis lurus. Kita bisa split biar jadi dua kayak gini. Nah, itu dia udah kepisah. Yang awalnya dia satu edge gitu. Itu juga udah capable banget di Z3D. Lalu di sini saya tutup lubangnya. Di sini saya split, saya tutup lubang lagi untuk bagian belakang. Nah, sama ya workflow-nya. Jadi kurang lebih kita untuk nutup lubangnya seperti ini. Nah, jadi di sini saya tutup lubang yang belakang. Yang ini juga saya tutup. Di sini saya tinggal rule. Tinggal kita kasih connection seperti ini.
Nah, itu ntar otomatis dia akan terbentuk gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau udah jadi, kita tinggal jahit aja biar dia jadi satu surface semuanya. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu di sini kita bisa buat ini kurva dari base ini biar kita tutup sebagai penambal ya. Kan nggak mungkin bolong seperti ini nih. Jadi kita buat kurva di sini. Oke. Lalu di sini saya berdasarkan kurva tadi menggunakan fitur yang namanya frame patch di sini. Kita tinggal blank aja dulu surface-nya ya. Saya blank di sini. Lalu di sini saya cukup blank juga nih kurvanya. Saya blank all kayak gini. Lalu saya nyalakan yang ini. Ya. Seperti ini. Nanti tinggal pakai frame patch di sini. Kita tinggal blok seperti ini. Lalu oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Oke, saya nyalakan lagi. Kayak gini. Nanti tinggal di shoe. Nah, setelah itu, ini kita tinggal tutup lubang yang ada di sini menggunakan fitur yang namanya shoe untuk ngejahit surface-nya. Namanya fill gap. Jadi kita tinggal tutup lubang yang simple kayak gini, bisa pakai fill gap. Kita klik fill gap, kita pilih edge-nya, apply. Nah, nanti otomatis dia sudah tertutup seperti ini. Begitu juga dengan yang ini, kita bisa apply. Yang ini juga sama. Nah, otomatis di sini dia akan langsung jadi solid keterangannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal buat markingnya di sini. Kita tinggal buat markingnya nanti. Markingnya juga nanti cukup mudah. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat dia masih jadi satu surface yang beda ya. Kita bisa satukan kayak tadi. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudahnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kayak gini. Nah, kita bisa gunakan fitur yang namanya loft. Jadi dari kurva marking tadi di sini saya buat menggunakan fitur loft untuk menyatukan kurva-kurva ini jadi surface untuk markingnya ya di sini. Nah, cukup kita pilih aja salah satu kurvanya dan kurva kedua yang ini, nanti dia otomatis akan mengenerate seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Wow, sederhananya ya. Yang bisa dibilang juga nggak sederhana sih, karena di sini step yang saya pakai itu kurang lebih 65 step atau 65 langkah ya. Cuman ini bisa dibilang juga cukup cepat gitu. Ini saya bikin kurang lebih ya nggak nyampe sejam sih, setengah jam udah selesai. Yang penting kita udah tahu basisnya kayak gimana, cara pembuatan CF. Ini bisa kita lakukan secara cepat gitu. Dan yang pasti udah paham fitur-fiturnya. Oke. Tes. Nah, di sini kita nanti bisa juga buat markingnya ya. Marking 3, marking 0 ini masuknya udah solid modeling sih kalau ini. Gitu. Nanti hasil jadinya atau hasil produk jadinya di sini. Ya, nanti kayak gini. Kalau misalkan udah standar part lainnya kita masukkan gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk presentasi tentang surface modeling. Tadi udah yang saya jelaskan bagaimana kurva itu terbentuk, bagaimana juga aplikasi pemodelan di surface modeling. Ini contohnya tadi ya. Oh ya, di sini kita juga bisa kasih pewarnaan kayak gini. Kita kasih warna modelnya, kita kasih materialnya kayak gini. Untuk teksturnya ini juga udah bisa banget di Z3D. Wah, gitu. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, selamat makan siang, dan sampai jumpa di next webinar. Terima kasih.